11 tahun yang lalu itu kan. Tiba-tiba aku mengalami goncangan di dalam rumah tangga. Iya. I feel like I was at that point, my lowest point gitu. Di saat kayak gitu, itu tuh it's impossible lah. Kamu tuh bisa muji Tuhan. Impossible kan bisa menyembah Tuhan. Kenapa? Karena di situasi yang aku tuh kayak pengen ngamuk sama Tuhan, aku sudah tidak bisa ngamuk. Baru ini malah. Jadi ada tagline singkatan tuh WWJD. WWJD. What would Jesus do? Oh. Ayat itu so masuk di pikiranku, bro. Padahal nggak buka. Nggak buka. Ngopi di teras bareng Rian. Kembali lagi di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita ngobrol. Kopinya mana ya, bro? Puasa aja. Ngopi di Teras bareng Rian. Seringnya memang podcastku ada kopinya. Cuma gitu. Namanya ngopi itu istilahnya soalnya ngobrolin pikiran. Ngobrolin di terasnya pikiran. Itu di tepi kewarasan. Jadi kita masih waras, kita ngobrol. Nah, sekarang kita bareng. Temanya spontan loh ini. Iya dong. Ngopinya tuh ngobrolin pikiran. Apa yang ada di pikiran di share aja. Kita ngobrol sekarang dengan Ci Aida. Ini teman kakak kelas alumni. Alumninya sama 2 kali. Di Loyola, Tudetra. Kebetulan ya. Betul. Dan ketemunya di kalau kita nggak ngobrol juga nggak tahu ternyata kita alumni sekolah yang sama ya. Lucu sih, lucu. Fakultas loh kita tuh itu. Iya fakultas itu. Nah, jadi kita kalau kita ngobrol-ngobrol di sini lebih bahasanya nggak sing kayak di warta berita gitu, di santai aja. Jadi saya mau denger ceritanya si Ci Aida ini. Mungkin Ci Aida dulunya tuh basicnya kalau waktu didikan zaman dari kecil sampai sekarang mungkin ya, dari keluarga dulu, waktu dari kecil sampai SMA kuliah itu latar belakang keluarga kan memang Katolik gitu. Itu pendidikannya keluarga memang sering ngajak ke gereja atau apa gimana, apa aktif apa gimana, bisa diceritain dikit. Oke. Gini. Ini temanya masalah keimanan ya. Iya. Tadi seperti yang sesuai yang kita omongin ya, menghadapi badai. Bener, menghadapi badai. Jadi gini teman-teman, aku tuh memang dari keluarga yang fine. Mamiku Pancasila, Mamiku Buddha. Papiku Katolik. Jadi sebenarnya dari kecil aku tuh nggak ada pendidikan iman yang harus ke gereja, harus ke vihara. Even mamiku juga nggak pernah ke vihara. Konghucu juga enggak gitu. Jadi maksudnya cuman karena aku SD, SMP, SMA di sekolah Katolik ya, mendapatkan pelajaran agama Katolik, which is aku dibaptis biasa. Puji Tuhan. Nah, dan hidupku fine-fine aja. Aku nggak pernah berkesusahan secara ekonomi, secara apa gitu ya. Nyaman gitu aja. Ya, pacaran gitu ya, putus cinta gitu. Tapi waktu aku kuliah, waktu di Surabaya aku pelayanan. Aku pelayanan, jadi ceritanya awalnya aku putus cinta gitu kan. Terus nangis Bombay, dari situ aku dipanggil Tuhan. Aku banyak pelayanan di situ. Dipanggil Tuhannya lain-lain. Dipanggil Tuhan. Sorry. Dipanggil untuk melayani, mendapat panggilan untuk melayani ya. Di jamaah gitu kan untuk melayani, dan aku melayani secara aktif. Tapi masih fine. Nah, ketika selesai aku lulus SMA, aku nikah, berkeluarga gitu kan. Aku berpikir bahwa hidupku tuh fine aja. Bakal fine gitu kan. Sampai akhirnya pada suatu ketika aku mengalami cobaan di dalam rumah tangga, gitu kan. Aku berasa kayak Ayub. Pernah baca kisah Ayub nggak? Iya. Ayub adalah seorang yang punya segalanya, kaya raya, semuanya, pekerjaan sukses, keluarga, diberkati anak, gitu kan. Dalam suatu waktu dia kehilangan semuanya. Nah, itu aku alami di tahun 2012-2013. 11 tahun yang lalu itu kan. Tiba-tiba aku mengalami goncangan di dalam rumah tangga. Waktu itu aku berkeluarga, aku punya suami, aku punya anak 2. Anakku itu usia 4 tahun sama 2 tahun. Nah, aku divorce. Aku dihadapkan dalam suatu masalah rumah tangga yang aku nggak mau menjelekkan mantan suamiku, tapi ya maybe everybody knows gitu kan, which is suamiku udah nikah lagi dengan orang lain gitu. Dan
Bener-bener aku jatuh drop sampai yang bener-bener glosor sampai aku nggak punya apa-apa. Jadi aku keluar dari rumahku yang sama mantanku, aku kembali ke rumah orang tua, pekerjaanku hilang karena aku satu kantor sama suami dan aku divorce. Terus yang lebih parah lagi, aku hilang custody. Jadi aku kalah, ya bukan kalah ya, tapi maksudnya memang di battle di pengadilan, aku dinyatain aku nggak berhak. Aku hilang custody lah, bukan nggak berhak, masih berhak menemui anak-anak, tapi custody-nya jatuh ke tangan bapaknya. Aku udah berjuang sampai PK, aku hilang. Awalnya aku hilang anak satu, maksudnya satu dibawa keluarga suami, tapi pada akhirnya diambil semua. Which is aku merasa aku benar-benar yang habis gitu. Aku benar-benar habis gitu. Maksudnya yang aku untuk nemuin anak aja tuh sampai sampai benar-benar habis lah. Kalau kamu baca kisahnya Ayub, I feel like I was at that point, my lowest point gitu. Di saat kayak gitu, itu tuh is impossible lah. Kamu tuh bisa muji Tuhan. Impossible kan bisa menyembah Tuhan. Kenapa? Karena di situasi yang aku tuh kayak pengen ngamuk sama Tuhan, aku sudah tidak bisa ngamuk. Aku sekarang bisa ngomong sama kamu dengan posisi seperti ini kayak seolah-olah nggak ada apa itu karena sudah melewati yang bertahun-tahun lamanya. Saya sudah berdamai dengan masa lalu. Tapi pada saat itu tuh setiap hari tuh isinya nangis, isinya cuma nangis. Malam itu mungkin ya bantalku tuh kalau diperas itu sebenarnya tiap dikumpulin air matanya tuh bisa mungkin seember gitu diperas itu. Karena ya memang aku merasa Tuhan kok jahat banget ya sama aku. Benar-benar semua tuh diambil dalam kayak switch langsung. Dan kayak masih aku tuh ngerasa aku tuh menderita banget loh. Pada saat anak aku masih kotaku satu, aku harus kerja bagi waktu, aku harus struggling kerja dari awal dari nol. Terus aku harus menghidupi anak aku gitu kan, apa gitu ya. Terus sampai pada suatu ketika gitu ya, sesuatu yang menyadariku, ada sesuatu yang nyadarin aku gitu ya. Ada yang nyadarin aku, mamiku. Ya kita berharapnya orang tua itu kan bisa menjadi tempat naungan kita shoulder to cry on. Tapi mamiku adalah tiger mom, type of tiger mom. Jadi bukannya dia tuh kok aduh anakku sayang kasihan gini ya. Dia tuh ngomong kayak gini gitu loh. Sudah dengan nada yang lebih keras gitu, tapi aku nggak bisa menirukan nadanya dia kan. Saya kamu tuh tidak usah nangis terus gitu. Buat apa kamu nangis terus? Stop tangismu, hapus air matamu, stand up, kibarkan bendera. Ngeri ya. Kamu loh, aku diginiin. Kamu loh, masih bergantung sama mami. Berdiri di atas kedua kakimu aja nggak bisa. Belum bisa. Kamu masih numpang rumah, kerjaan makan masih minta orang tua, gitu membawa anak. Ya jelas lah, Tuhan ya kamu nggak mampu ngurus anak Tuhan. Ya jangan salahkan keadaan, salahkan dirimu sendiri karena memang kamu nggak mampu. Keras banget omongannya tapi langsung nampar. Nggak nampar lagi bro. Aku sudah gini apa nih jelap rasanya kayak bener-bener. Aku tuh hopeless banget gitu. Ini masih berkaca-kaca aku tuh kayak aku merasa aku jahat banget gitu. Yang tadinya aku tuh merasa aku tuh kayak diratukan gitu. Ya pas Ayub lah gitu loh. Terus kurang apa sih? Orang lihat Aida yuk. Repet enake gitu ya. Leha hari-hari ngapain cuman ngurus anak dua nggak mikir. Ya aku kerja. Pada saat itu aku arsitek gitu. Tapi aku kerja bukan untuk mencari nafkah untuk aku tuh membiayai keluarga. Aku kerja karena untuk bukan untuk kebutuhan ya. Seneng ya, maksud untuk kayak aku punya passion di architecture ya aku kerja, maksud aku untuk supaya ilmuku nggak hilang gitu ya. Terus aku sehari-hari aku tuh bener-bener enak lah uripe orang sawang sinang itu enaknya gitu. Tiba-tiba bleksak, bener-bener itu yang ibarat dari jadi permaisuri jatuh sejatuhnya masih dijatuhin lagi sama orang tua. Masih dibelesek sama orang tua. Kamu loh berdiri di atas kakimu sendiri aja nggak bisa ngaca. Mau bawa anak dia, mau bawa makannya apa? Aku langsung madek. Gitu, maksudnya bener sakit itu. Nah, di saat itu ya, aku tuh bukan tipe orang yang nek perempuan biasanya suka curhat-curhat gitu ya. Aku enggak. Aku tuh tipe orang kalau ada masalah, ada apa tuh aku tak pendem.
Jadi aku jarang nih aku cerita sama kamu. Sakit Mbak. Ya itu kan tipe orang ya. Jangan aku tuh no, that's not me. Aku nggak pernah gitu. Jadi aku jarang punya teman yang aku tuh kumpul bestie, cewek-cewek gitu ya. Terus aku nggak bisa. Aku jarang banget. Ya mungkin ada 1-2 orang, cuman ketika aku share sama mereka, itu cuman kayak kulit teto gitu ya. Nah terus aku balik lagi flashback gitu ya. Aku dulu pada saat aku kuliah itu ya, pada saat aku dipanggil Tuhan, aku di jemaat itu kok aku punya isa intimate banget Tuhan gitu. Aku intimate banget zaman Tuhan. Waktu pelayanan di Surabaya. Aku maksudnya kayak aku deket banget. Tapi ketika aku di dalam masalah gini kok kayak aku tuh jauh sesak. Aku untuk karena aku tidak bisa bersyukur dengan kondisiku saat itu ya. Aku tidak bisa kayak berterima kasih Tuhan, terima kasih apa gini. Terus ya aku tuh nangis gitu. Maksudnya kayak tiba-tiba itu aku tuh bisa kayak malam ya. Aku tuh nangis. Aku bisa mencari pertolongan Tuhan gitu. Mungkin pada saat itu di saat aku benar-benar delosor gitu ya, itu aku tuh teringat kisah Ayub gitu. Maksudnya Ayub ketika dia benar-benar jatuh, dia itu kan mencari pertolongan Tuhan. Dengan apa sih pertama kali dia bersyukur. Tuhan terima kasih. Iso ayat itu so masuk di pikiranku bro. Padahal nggak buka. Nggak buka, itu loh. Oh pada saat aku dulu waktu aku kuliah, sempat baca, waktu aku ke pelayanan, itu aku tuh buku favoritku tuh Alkitab. Percaya nggak percaya bro? Dulu waktu SMA kan waktu kita kuliah SMP ya, SMP itu guru agamaku namanya Pak Agus. Itu kalau kalau sekolah bawa Alkitab. Dari situ masih ada sampai aku tuh kuliah. Jadi aku punya Alkitab kecil. Jadi aku tuh udah baca dari depan sampai belakang, tak garis-garisi. Aku dulu senang ngapal Alkitab. Nah itu tuh masuk gitu. Dan malam itu aku tuh bisa aku tuh doa. Aku tuh doa itu tidak tahu mau ngomong apa gitu. Cuma aku mencurahkan semua yang ada di dalam itu. Aku cuma bisa bilang Tuhan terima kasih. Itu sih ngubah aku tuh itu. Tuhan terima kasih atas semua yang terjadi dalam hidup. Walaupun aku merasa aku tuh sesoro gitu, aku merasa aku sedih banget. Aku tuh merasa terus apa sih uripku gitu loh ya. Orang kan masih ngelihat Ayub tuh orang ini kok apa ya? Tuhan itu memberikan cobaan, memberikan penderitaan, memberikan ujian, kesialan itu berturut-turut dan bertubi-tubi gitu. Asarnya. Aku sampai tidak bisa ngomong apa-apa, ente sampai seabis-abis itu. Aku cuma bisa bilang Tuhan terima kasih. Terima kasih atas semua yang terjadi dalam hidupku. Aku percaya ini adalah kamu tuh sayang sama aku. Bapak sayang sama anaknya. Mungkin nggak cuma ngasih coklat, nggak cuma ngasih permen, tapi ini loh. Ini baik buat kamu untuk kehidupanmu selanjutnya. Jadi aku percaya bahwa momen ini saat ini kamu memberikan semua yang ada untuk aku itu pasti baik Bapak. Gitu loh. Mungkin perkataan orang tuaku yang sakit, dia tak terima. Gitu loh. Jadi mungkin itu yang it changed my life. Gitu. Jadi kayak aku tuh malam itu ya aku berdoa, aku memuji Tuhan. Itu aku bisa praise and worship lagi. Setelah sekian lama aku nggak bisa praise and worship karena aku merasa aku nggak bisa terima. Itu pertama kali bisa praise and worship lagi setelah beberapa lama itu. Terus aku bisa kayak dan rasanya kayak sumbat di hati ini plong. Lepas sih. Lu bayangin bro, mantanku sama aku tidak satu kota. Dia tinggal di kota lain. Dia pernah menyekolahkan anak-anakku ke Magelang. Jadi waktu itu kan aku di Semarang posisi. Aku dengar cerita, anakmu di Magelang loh. Nemuin aku cari sekolahnya. Oh ternyata sekolah di sini. Can you imagine? Aku pagi-pagi, aku berangkat dari rumah. Jam 5 pagi aku nyiapin bekal. Nyiapin apa? Aku tahu kan jam istirahat jam berapa gitu kan. Jadi aku jam 5, aku nyetir sendiri ke Magelang. Saya Magelang 7:30. Aku cuma bisa lihat dari jauh. 15 menit jam istirahat. Udah gitu aku pulang lagi. Deketin aja aku nggak bisa. Bekalnya gitu nggak jadi? Nggak bisa. Jadi tidak diizinkan masuk gitu. Jadi maksudnya kayak, wah. Jadi kayak pengalaman-pengalaman itu aku cuma bisa pulang ke Semarang. Aku nangis di perjalanannya. Aku cuman Tuhan waktu aku lagu praise sama worship tuh. Kak Banter ke Paul aku nyanyi sama aku nangis. Aku cuman apa? Tuhan terima kasih. Terima kasih lagi. Tuhan terima kasih. Jadi dari situ ya, dari semua pengalaman-pengalaman sing menyedihkan, aku tuh belajar untuk bagaimana kita bisa berterima kasih kepada Tuhan atas semua yang terjadi di dalam kehidupan. Jadi aku tuh belajar bersyukur bukan karena aku tuh dapat berkat, bukan karena aku dapat cuan-cuanan gede,
bukan karena aku tuh dikasih hadiah atau apa, tapi lewat semua apapun yang bikin aku sedih, bikin aku nangis, Terima kasih. bikin aku marah, bikin apa, aku tuh thank you God. Itu sing membuat aku tuh bisa menjalani apapun sampai hari ini. Jadi misalkan aku hari ini nih, aku bertemu sama klien yang jengkel gitu ya, aku harus ganti desain berpuluh-puluh kali. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Terus aku tarik di balik makna di balik itu tuh Tuhan pengen ngajarin aku apa sih? Oh, belajar sabar. Oh, setuju. Oh, mungkin orang itu juga apa gitu. Jadi apapun gitu loh. Berterima kasih. Sama satu hal lagi. Kamu pernah dengar tagline WWJD enggak? What would Jesus do? Baru ini malah. Nah, jadi ada tagline singkatan tuh WWJD. WWJD. What would Jesus do? Oh. Aku siapa? Salomo. Salomo ya. Salomo. Aku tuh terkesan banget sama Salomo. Karena hikmatnya dia. Hikmatnya Itu luar biasa. Kamu baca hikmat-hikmatnya Salomo itu aku tuh seneng banget gitu. Salomo. Nah, aku tuh doa sama Tuhan. Tuhan, aku tuh enggak punya siapa-siapa. Misalkan nek suami istri, kamu bisa tanya sama suamimu, enak ya? Iya. Aku sendiri diskusi sama aku enggak ada. Gitu loh. Jadi setiap kali aku doa, aku cuma dua, satu bersyukur, satu minta hikmat Tuhan. Jadi aku cuma bilang Tuhan, setiap apapun yang aku lakukan itu kasih aku hikmatmu, supaya aku tuh bisa kayak ada tuntunan gitu loh. Aku mesti ngapain? Nah, enggak ada tuntunan dari Tuhan. Aku tuh kayak blank, bingung. Satu takut, dua cemas, tiga aku bingung. Duh, iya. Jadi aku cuma itu tok. Di Salomo itu dapat. Aku baca-baca. Ini raja yang luar biasa. Hikmatnya tuh luar biasa. Menurutku ini satu tokoh di Alkitab yang dia punya hikmat. Tuhan kasih dia karunia tuh hikmat. Karunia tuh macam-macam. Karena dia minta. Iya, karena dia minta gitu. Hikmat tuh karunia kan macam-macam, kesehatan, keberuntungan, kekayaan apa gitu. Aku udah di dunia ini yang tak kejar sudah ada. Karena aku pernah di state yang aku tuh enggak punya apa-apa. Jadi aku merasa bukan satu-satunya, tapi hal yang terpenting di dalam dunia ini adalah kamu bisa menjalani hidup dengan hikmat Tuhan. Wah, itu luar biasa, bro. Bener. Jadi setiap kali kayak kan religius banget ya Tuhan, aku harus ngapain? Kayak religius banget ya. Memang kenyataannya seperti itu. Aku punya mindset gini, ketika aku menghadapi sesuatu yang aku blank, aku nggak tahu aku harus ngapain gitu ya. Atau misalkan aku ketemu sama orang siapapun ya, mau ngomong apa ya, aku kayak selalu aku yang ada di mindsetku tuh BWJD itu, si WWJD. Nah, aku jadi Yesus, kira-kira aku akan melakukan apa? Bayang-bayangnya dulu. Perspektifnya Yesus. Aku harus mengasihi orang ini, aku harus mengampuni orang ini, atau mungkin aku harus menegur dengan kasih. Atau aku harus jahat, tapi jahatnya dikemas sih maksudnya. Kadang-kadang gitu, kamu sayang be orang, kamu harus tegas, nggak harus kamu sayang dipopok, enggak. Tapi misalnya aku sayang, tapi orang ini harus dikasih pelajaran, katakanlah gitu. Cuman dengan kasih gitu, babakan. Aku tuh mikir sih, ya aku satu, Tuhan terima kasih. Yang kedua, aku minta hikmat Tuhan. Yang ketiga, what would Jesus do? Itu berat loh, enggak gampang. Karena kadang-kadang kita temuan ini juga kayak setengah mati. Tapi aku baru denger sini WWJD itu. Tapi memang ya bener sih, bener banget Cici. Kalau misal bisa membayangkan seperti itu, ya pasti kita semakin secitra dengan Tuhan. Bener kan Tuhan kan mau sebenarnya manusia kan secitra dengan dia. Teori ini gampang. Ya teorinya susah. Kadang-kadang orang yang menyakitkan kita tuh justru orang-orang yang terdekat dengan kita. Betul, yang paling dekat yang menyakit. Nah, itu sangat menyakitkan. Itu mungkin dengan perkataan, dengan perbuatan tidak sadar ya. Kita juga nyakitin mereka. Untuk application-nya WWJD itu memang tidak gampang. Ya. Tapi ya itu aku lagi belajar. Cuman at least aku kalau minta hikmat Tuhan, mungkin aku nyimpang, nggak jauh-jauh banget gitu ya. Rally di sini, mungkin aku ya nyambang-nyambang ke sini lah gitu. Terus ketika aku ingat, oh iya. Balik. Aku harus sabar lagi gitu loh. Di luar Tuhan kebenaran terus. Aku minta hikmat Tuhan ya, Ida enggak usah gitu lah ya, kamu gini-gini jangan gitu. Benar. Terus satu lagi dari Loyola, kita kan ajarannya apa itu? Satu Ignatius de Loyola. How we can be person for others.
man for others ya, man for others, woman for man for others, woman for me. Enggak gitu juga. Ya. Man for others itu kan dari person for others itu juga nggak gampang juga ya, gitu ya. Tapi ya aku berusaha, maksudnya satu jalan hidup dengan bersyukur gitu ya. Apapun, karena di dalam hidup ini terus terang karena aku pernah mengalami benar-benar yang sejatuh-jatuhnya. Jadi lowest point, aku mengalami kebaikan Tuhan sedikit aja aku masih bersyukur. Jadi aku terima kasih Tuhan. Karena aku sudah bisa guyu, aku bisa bahagia, aku bisa ngalamin. Jadi tidak muluk-muluk aku pengen nih at the top gitu. Ini aku punya target ini, aku sudah kayak tidak muluk. Yang penting jalan sesuai hikmat Tuhan aja udah kayak. Ya, itu luar biasa. Kamu bisa melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Dan tiap yang kita lalui itu bakal thanks God terus. Karena kita ya jalannya itu karena hikmat Tuhan. Kalau kita jalan seakar-akar duit, udah ada hilang. Oh benar. Nah, itu benar banget. Itu benar banget. Kayak misalkan ya, Tuhan aku harus piye gitu. Kadang aku kan tanya, Tuhan aku harus piye. Ada yang something yang aku nggak tahu gitu nih. Maju apa mundur, katakanlah gitu, kanan apa kiri gitu ya. Tapi kalau misalkan terus aku decide something, ya mungkin tidak sesuai dengan kekarapanku ya, tapi kayak ada damage itu. Betul. Misalkan nih, kamu jahat sama aku ya, misalkan terus aku maafin kamu ya. Sakjane kan kue tak puitas gitu ya, tapi sudahlah gitu ya. Tapi ada damage. Damage betul. Memang itu. Pernah ngerasain tidak bro? Sangat sering. Puitas gitu ya, tapi terus. Kayak misalnya aku sekarang. Aku sekarang kalau misal dulu naik motor atau naik mobil. Kalau misalnya orang ngawur, rasanya kan gini. Guel, nggak usah kayak jalan. Nah sekarang orang mau nyebrang misal lain-lainnya lah ngasih jalan ya udah, kalau misal aku ada kasih jalan tak kasih kesempatan, toh menunda berapa detik nggak mau kita apa-apa. Dan rasanya itu nggak kemungsung. Kalau aku ngomong kemungsung dan rasanya ini emosi terus. Ya udah damai aja daripada dulu. Kalau dulu mungkin pernah tak kejar, nah wes dindeki marah-marah. Terus benefitnya apa? Karena kita marah itu lama, panas, suwi nggak hilang-hilang. Nular ke lain-lain. Dan nular ke istri. Nular ke lain-lain. Kita jadi marah ke teman, marah ke karyawan, marah ke keluarga. Meredam amarah itu nggak gampang. Sedangkan kalau damai sejahtera, kan nularkannya yang adem, pasti lain-lainnya jadi adem. Rasanya itu enak lah. Itu nggak gampang loh. Bener. Dan itu memang ya rasanya perlu hikmat. Kalau kita hidup dalam hikmat Tuhan terus, pasti kita diarahkannya ke damai sejahtera. Kadang kita pernah loh kamu doa, mungkin kamu minta hikmat tapi nggak ada hikmat Tuhan, maksudnya nggak ada yang turun. Terus kamu melakukan kok nggak ada jawaban mencoba melakukan sendiri dan berujungnya loh nggak ada damai sejahtera. Berarti aku salah ya, aku mundur, aku kayak ini. Misalnya kan pernah seperti itu, aku kan pernah juga berdoa, kayaknya nggak ada jawaban dari Tuhan ya, aku salah pilih. Tapi di salah pilih itu aku nggak ada damai sejahtera. Ya akhirnya ya udah minta hikmat lagi sampai ketemu damai sejahtera itu. Tapi di sisi lain juga gini bro, kalau menurutku ya, tidak ada pilihan yang salah di dalam hidup kita. Karena itu sudah dirancang Tuhan. Bukan juga. Bukan. Karena at that point. Kamu juga nggak tahu kalau itu salah dan kamu juga nggak tahu kalau itu benar. Tapi menurut kita itu sudah yang terbaik bagi kita. Jadi jangan pernah menyesali. Nggak mungkin kamu memutuskan yang jelek buat kamu kan nggak mungkin. Jadi makanya ngapain buat sesali? Jangan ada penyesalan. Iya benar kan. Soalnya kalau itu ada sesali, bakal kayak iya toh sakjane. Nah gitu. Lah iya toh. Jadi makanya ya sudah, karena pada saat itu aku nggak tahu. Karena pada saat itu memang maksudnya cuma ada dua pilihan yang sama-sama nggak enak. Ya sudahlah, menurutku pada saat itu dengan sepengetahuanku, dengan ini ya kayak ini yang lebih baik ya aku ambil. Kalau memang konsekuensinya itu kan ya mau gimana, kita kan nggak mungkin ya kita serba tahu dan harus jalani terus. Yang lama tutup terus gitu ya. Tapi dapat insight banget sih. Memang dapat insight banget tentang hikmat Tuhan juga. Memang aku juga sekarang kadang sering kali aku lupa berapa kali aku podcast nih, mungkin istriku tuh ngomongin bikin sampai ini tak stiker kayak gini tuh sih. Bukan tanpa alasan, karena apa?
Ya karena aku sering lupa doa kalau mau podcast. Padahal kita podcast kan mau memuliakan Tuhan. Betul. Tapi kok aku sering lupa doa, dan itu yang membuat sering kali ada kejadian mujizat. Ada cerita. Gitu ya. Beneran sempat. Aku kemarin ya di Jakarta juga sih, take podcast. Terus lupa doa. Itu tuh rekamannya di sini, itu hilang sih. Aku kan ngerekamnya pisah ya, ini sama ini pisah. Ini rekaman di sini hilang. Oh, terus Karena ada telepon. Hilang. Terus aku ngecek kamera, tak matiin, ngecek kamera. Kameranya hilang. Filenya langsung di play, waduh gila. Terus aku ingat, itu apa ya? Lupa doa. Narasumbernya kan ya, Cici juga. Ci, aku lupa doa, Ci. Ulang lagi. Tapi waktunya co-working space itu, aku cuma bikin 1 jam. Jadi tinggal 10 menit. Ci, kita doa dulu, nanti pokoknya kalau nggak bisa ya kita take di luar ya. Benar. Aku sih enak banget sama dia karena waktunya, kayak aku ngomong sama Ci Aida, kita menghargai waktunya orang ya. Nah itu akhirnya aku doa, tak ajak doa, terus tak restart HP-ku, kamera tak matiin, tak nyalain lagi, tak cek langsung keluar nih file. Terus kayak gitu apa bukan mujizat? Iya benar. Terus kalau dipikir-pikir ya bro, aku merasa aku tuh nggak pinter-pinter amat. Yeah. Di Loyola itu jauh banyak orang pinter. Kamu tau ngapalin? Nggak apa-apa ya, ini melenceng sedikit ya. Apa. Kamu tahu sejarah, ngapal ke sejarah tuh? Bu Ena. Aku ngapal ke nih perjanjian ini, prasasti ini, kerajaan Majapahit, kerajaan apa kelas 1. Kan ada buku sejarah penerbit Erlangga. Bener. Dewi nek mau ulangan kan kelas 1 bakal tanya-tanya toh gini-gini. Beda-bedaan sama teman gitu ya. Ada satu temanku yang pinter banget. Aku gak usah sebut nama. Misalkan nih, misalkan ini Gajah Mada jawabannya misalkan. Misalkan peristiwa ini ya. Even aku ngapal ke, oh ya jawabannya itu Gajah Mada. Dia saking pinternya, dia bisa tahu kalau peristiwa yang ada tulisan Gajah Mada itu di buku Erlangga halaman berapa, bro? Sedetail itu. Oh, ini halaman 56. Ini halaman berapa? Duh, ngeri kan. Iya, coba. Oh my god. Jadi maksudnya aku merasa ya, mungkin pada saat aku SMP, mungkin aku tuh nggak bisa masuk Loyola, tapi pada saat aku masih kayak panas ya mungkin ya, aku doa sih. ABCD Tuhan bilang yang B aja dilingkarin, yang C aja dilingkarin. Serius. Bus bro, aku tuh nggak pernah juara kelas, kamu percaya enggak? Di Bondalem. Nggak pernah juara. Bukan Dominico loh, Bondalem. Aku nggak pernah juara 1, nggak pernah juara 2. Berarti aku bisa juara umum ketiga. Itu Tuhan bisa lingkarin yang. Terus IP ku kalau nggak salah 47,71. Aku waktu masuk Loyola kan wawancara kan, kalau nggak salah siapa yang guru SMP, guru PPKN. Bu Surati. Kayak Bu Surati. Oh dari Bondalem ya, juara umum ya, gini-gini. Dia berapa? 47. Oh kalau di yang masuk Loyola ini banyak perempuan-perempuan di atas itu ada yang IP-nya 48 juga. Kok IP sih? 6, sorry. Ada yang namanya 48 juga gini. Bu Surati. Aku hopeless toh. Duh ternyata di atas aku masih banyak gitu kan. Banyak yang namanya 48 banyak sekali. Dijatuhkan ya. Yang kedua, aku sama Bapam, Wakil Pamong. From Pater Sarmento. Nah, aku udah diwawancara gitu kan. Tanya, ekstrakurikulernya apa? Basket. Satu basket. Yang kedua aku lektor, Bu. Oh. Jalur. Oh iya, ya saya di Bondalem setiap seminggu sekali kan ada misa si anak-anak SMA. Aku tuh selalu lektor. Jadi guru agama aku seneng. Aku seneng pelajaran agama memang. Aku lektor. Langsung ketompo. Itu jadi makanya ya itu mungkin 2 itu basket sama lektor itu yang membawa aku masuk ke Loyola. Terus waktu kuliah aku juga pernah struggle gitu ya. Terus aku pernah doa gini nantang Tuhan. Tuhan nek mata kuliah merancang itu kan kalau di arsitek itu kan mata kuliah yang SKS paling banyak. Namanya itu. Kalau aku dapat nilai A, kan pasti papi mamiku kan ngasih uang toh. Papiku waktu itu bilang tak kasih 2 juta kalau kamu bisa dapat A gitu. Tak kasih aku dapat A tak buat persembahan. Semua. Tenang bro. Aku dapat padahal itu yang merancang berapa ya? Semester berapa itu yang paling susah. Sangat susah. Dapat A. Aku dapat A. Terus ya wis sumbangin. Tak sumbangin. Lah aku harus komit. Itu tahun 2001 apa 2000? Ya, banyak banget.
Karena papiku challenge juga. Kamu sebenarnya tak kasih. Kalau saya 1,5 atau 2 juta, Terus lebih dari 1 juta. terus papi ini bilang Tak masuk ya. bilang nggak? Aku bilang. Ke papimu. Ya enggak, saya ngomong deh kan hadiah buat Tapi aku. papimu. Karena aku merasa itu bukan aku yang kerja. Aku merasa itu hadiah dari Tuhan. Kita balikin lagi. Bener, itu aku kesaksian itu. Itu. Karena aku merasa Aduh, that's not me. That's not me. aduh, keren banget sih. That's not me. Bener. Aduh. Aku ketika aku yang karena mata kuliahku ada yang hancur, ada yang itu gitu ya. Tapi itu Aku merasa yang aku waktu lulus dari Petra itu juga aku lulusan kedua terbaik. Itu juga aku merasa bukan aku. Itu dari Tuhan. God yang working inside me. Keren. Jadi sejak saat itu ya aku tuh yakin banget. Nah, Ketika aku menghadapi masalah atau apapun ya, wes toh ada Tuhan sing natai. benar banget. Kayak kamu ya dulu tadi kamu cerita aku pernah bunuh diri aku. Iya, ada. Ya. Seberat apapun masalah kita, wes toh jangan khawatir. Tuhan itu mengizinkan masalah itu datang loh. Itu pasti ada tujuan. Kayak aku pernah jelosor, pernah bener-bener aku juga tuh. Aku yakin ada Tuhan sing natai. Ada Tuhan sing jalan sama kita. Nggak mungkin sampai what doesn't kill you makes you stronger. Jadi aku merasa pastilah ada Tuhan sing ngatai kita, ada Tuhan. Nggak mungkin Tuhan itu biarin kamu sampai mati itu enggak lah. Sak delosor-delosore makanya ya, masa sedelosor-delosornya kita, sejatuh-jatuhnya kita. Aku cuma bisa Tuhan terima kasih. Kudel. Itu simpel banget tapi dalam. Tuhan. Dan itu enggak gampang. Awalnya tidak gampang. Tapi sekarang gitu ya, aku kalau ngelihat orang aku buanci banget. Sing aku juwengkel banget ya. Aku cuma bisa bilang Tuhan terima kasih. Gitu loh. Ya. Itu kan maksudnya ya orang-orang yang terdekat dengan kita ya aku cuma bisa bilang Tuhan terima kasih. Kamu izinkan itu terjadi di dalam kehidupan itu pasti ada maksud dan tujuan. Makanya Tuhan menempatkan aku kan tadi pelayanan di Loyola. Nggak usah di Loyola, wes di mana loh? Di mana aja. Di mana? Apapun peranmu. Tuh. Sekarang kamu misalkan Loyola, kamu di Humas, apapun peranmu itu pasti ada lah maksud dan tujuan. Ada purpose-nya benar. Mungkin kamu nggak dapat berkat dari cuan. Iya betul. Tapi itu nanti mesti secara langsung membuka pintu-pintu ke arah sana. Tapi lewat jalan yang lain kan kita nggak tahu, semua udah diatur. Jalani dengan senang hati, jalani dengan ikhlas, jalani dengan gembira, jalani dengan meskipun ada orang yang tidak senang sama kita, ada orang yang mau menjatuhkan kita, ada orang yang mau apa? Fine, semua itu tak terima. Ada orang yang tidak senang di aku. Kalau memang orang itu tidak senang di aku, gitu ya. Apapun yang kita kerjakan, salah, benar, bagus, tidak bagus, ya, tetap akan dicacat. Ya wes, gitu loh. Hai, gitu. Aku jadi si going aja gitu toh. Ya, misalkan ya hasilku jelek, ya memang aku bisanya segini. Itu yang sebatas itu yang sekarang ini aku bisa berikan. Tapi aku punya komitmen untuk aku memberikan yang terbaik. Tapi ya memang maaf kalau misalkan belum bisa menyenangkan hati Anda atau kayak apa ya that's me. Mantep loh. Dan intinya terima kasih Tuhan di setiap kondisi. Wes itu tidak apapun yang kita alami terima kasih. Walaupun kadang kurang maksudnya. Tuh Tuhan kok rezekiku cuma segini gitu, tapi ya wes lah terima kasih memang gitu ya. Tuhan melihat di titik ini memang maksudnya ya segini ya terima. Simple to say, hard to do. Tapi kalau sudah do ya Tuhan jalan terus. Bersyukur ya. Ya wes. Thank you Ci, gitu aja Ci. Udah lama. Saya ini kali ya, udah bosen ya. Enggak lah, kita sharing-sharing gini ya. Pokoknya kalau bisa memberkati ya puji Tuhan. Aku juga buat juga. Closingnya apa ya? Gak ada closingnya. Ya udah gitu aja, thank you Ci. Oke, thank you ya. Kapan-kapan